sesudah itu setiap kali hadir majelis maulid waktunya berdiri, saya nggak mau berdiri, duduk aja. Yang lain pada berdiri, ayo berdiri, nggak usah. Saya ucap salam tapi saya duduk aja. Dia bilang satu hari saya lagi ucap salam sama Nabi, orang-orang semuanya berdiri. Tiba-tiba Allah bukakan hijab, saya lihat Nabi Muhammad datang. Dia bilang begitu saya lihat Nabi Muhammad datang, saya lihatnya saya kepengen berdiri, tapi nggak bisa berdiri. Dia bilang ternyata kalau lihat Nabi Muhammad spontan, orang nggak cari dalil pasti kepengen berdiri. Dia bilang saya kepengen berdiri, berusaha sekuat tenaga buat berdiri, tapi saya nggak bisa berdiri. Nangis saya rasanya nggak hormat sama Nabi. Nabi datang saya nggak berdiri. Rasanya saya merasa jadi umatnya yang gak beradab, gak berakhlak. Ada Nabi Muhammad datang, saya gak berdiri. Saya gak bisa berdiri, saya paksa gak bisa berdiri. Sampai habis selesai majelis maulid saya nangis terus. Dibilang habis itu saya sakit. Mari kita simak bersama, kita dengarkan bersama hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan langsung oleh beliau Ustadzah Halimah Alaidrus. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita muliakan, kita sayangi keluarga besar Pondok Pesantren Wali Songo, Kiai Haji Khalil As'ad beserta seluruh keluarganya, Ibu Nyai Hajah Nur Waqiyah Sufyan, anak, mantu, cucu, semoga selalu berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambahkan kebahagiaannya, ditambahkan keberkahannya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Para ibu-ibu nyai, para syaraif, para hujjat, para ustadzat, dan tentu saja segenap santri-santri Pondok Pesantren Wali Songo, semoga semuanya dikaruniai keberkahan dalam kehidupannya, semakin disayang Allah Subhanahu wa taala, semakin dicinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia hidup dalam keberkahan, di akhirat dikumpulkan dengan manusia paling berkah, baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini Allah izinkan kita menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya sampaikan kepada guru saya Hubabah Nur, saya bilang, Hubabah, doakan saya bikin acara Maulid. Beberapa tahun silam saya telepon beliau. Saya bilang doakan acaranya berkah. Beliau bilang, Halimah, hadhihi ni'mah azimah tahtaj ila syukri. Beliau bilang, Halimah, nikmatnya bisa buat majelis maulid, bahkan nikmat untuk sekedar hadir majelis maulid adalah nikmat besar yang harus disyukuri. Yang kalau disyukuri Allah janji la in syakartum la azidannakum. Kalau disyukuri bakal ditambahi. Kalau kita syukuri, kita hargai nikmat kita hadir di majelis maulid pada malam hari ini, insya Allah Allah tambahi tahun-tahun depan tetap bisa bikin majelis maulid. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum. Tapi kalau kamu ingkari, kalau kamu menganggapnya sebagai kenikmatan kecil, kalau kamu menganggapnya sebagai ya daripada nganggur di rumah, ya daripada tidur mendingan deh dengerin ada orang bikin majelis maulid, kamu tidak menghargai kenikmatan tersebut, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangat besar. Wa awwalul azab, dan awal azabnya tersebut adalah raf'un ni'mah, adalah diangkatnya kenikmatan tersebut sehingga di masa-masa berikutnya kita tidak ditakdir Allah untuk hadir majelis maulid kembali. Na'udzubillah. Ibu kalau umur ibu sampai tahun depan pengen hadir lagi apa enggak? Adik-adik kalau tahun depan umur panjang mau hadir lagi apa enggak? Mauan hadir apa mauan kawin dulu? Kawin baru hadir. Berarti tahun depan yang hadir pengantin baru semua ya. Adik-adik nih pada kepengen kawin, dia belum tahu rasanya Bu. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Kata Habib Ali Habsyi. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan. Enggak ada lagi yang kayak majelis maulid dalam rangka bikin seneng hati yang hadir. Subhanallah. Enggak di mana. Kalau hadir majelis maulid, asal majelis maulidnya benar, asal majelis maulidnya khusyuk, tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan apapun. Hadir majelis maulid benar, sampai seanak-anak kecil yang hadir pada girang, pada seneng, pada hatinya berbunga-bunga, ketawa-ketawa, lari-lari, seneng bener. Coba perhatikan. Semua seneng hadir majelis maulid. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Kata Habib Ali Al-Habsyi. Enggak ada
yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan-kesulitan yang ada dalam hatimu. Ngangkat kesumpekan, caranya duduk hadir di majelis maulid. Lihat bagaimana Allah angkat kesulitanmu. Bagaimana Allah mengangkat kesumpekanmu. Kenapa bisa gitu? Sebab katanya Nabi Muhammad, inda dzikri salihin tanazzalatir rahmat. Ketika diturunkan, ketika disebut nama orang soleh, kita ngobrol nyebut nama orang soleh, turun rahmatnya Allah. Dan Nabi Muhammad nggak bilang tanzil, tapi tanazzal. Turun berketerusan, turun lagi, disebut lagi, turun lagi, disebut lagi, turun lagi. Rahmatnya Allah berketerusan turun selagi disebut nama orang-orang soleh. Kalau nama orang soleh disebut bisa menurunkan rahmat, bagaimana jika yang disebut adalah ainur rahmatillah, adalah hakikat rahmatnya Allah. Yang kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi begitu disebut nama Nabi Muhammad turun rahmat. Dan tidak ada majelis lebih banyak disebut nama Nabi Muhammadnya daripada majelis maulid. Betul nggak? Belum ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi salli ala Muhammad. Berapa banyak nama Nabi Muhammad disebut-sebut dalam majelis-majelis maulid. Maka teman-teman, saudariku sekalian saya muliakan, majelis maulid gak ada ceramahnya aja, itu udah menurunkan hujan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ceramahnya tuh sebenarnya gak penting. Jadi kalau saya gak begitu didengerin gak apa-apa. Kalau nggak usah pakai ceramah sebenarnya juga nggak apa-apa. Cuman kayak rugi gitu ya punya ya. Masya Allah. Masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Dha majma' yahdurhan nabi wa ahlul ghuyub. Sebab di majelis maulid tuh nama Nabi Muhammad disebut-sebut, insya Allah kalau sungguh-sungguh Nabi Muhammadnya hadir. Kata Habib Ali Habsyi, bukan kata saya. Yang ngomong ini orang yang sungguh-sungguh melihat sehingga bisa ngasih tahu kita. Dan Nabi kalau sudah hadir suka ngajak-ngajak. Makanya kata Habib Ali Habsyi, yahdurhan nabi wa ahlul ghuyub. Di majelis maulid dihadirin sama Nabi Muhammad dan dihadirin sama alam barzakh. Sama orang-orang yang sudah wafat dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Sayyidah Khadijah berkenan hadir. Mudah-mudahan Sayyidah Fatimah berkenan hadir. Apalagi habis disebut-sebut namanya, natawassal bil hubaba. Siapa tuh hubabanya? Sayyidah Khadijah. Wal batulil mustataba. Siapa tuh al batul? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sebut-sebut namanya, mudah-mudahan berkenan hadir. Yahdurhan nabi wa ahlul ghuyub. Makanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki pernah bercerita, dan ini cerita ma'ruf, cerita terkenal, banyak disampaikan sama murid-murid beliau. Katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, satu waktu saya diundang menghadiri majelis-majelis safari dakwah di Afrika. Dia bilang setiap malam pindah-pindah, malam ini di masjid ini, malam ini di masjid ini. Ada satu tempat, satu daerah, saya hadir di majelis tersebut, ada satu orang. Di antara mereka datang
majelis maulid dari awal ya Rabbi sholli ala Muhammad berdiri sampai selesai majelis. Dalam hati saya mikir, kenapa nih orang mungkin gak bisa duduk. Kalau saya yang jadi Said Maliki, saya mungkin mikir, nih kayaknya lagi bisulan. Sepanjang majelis gak duduk sama sekali. Tapi subhanallah begitu selesai majelis, waktunya ceramah, duduk dia. Wah, berarti bisa duduk sebenarnya. Habis selesai majelis, karena semua orang duduk, ada satu orang berdiri dari awal maulid sampai akhir maulid, kan bikin mata pasti akan melihat. Sayyid Muhammad tanya sama panitia, Kiai, itu yang tadi dari awal majelis maulid sampai akhir majelis maulid berdiri itu kenapa? Oh itu, sebentar Sayyid, sebentar. Dia berdiri, lo ditanya malah pergi. Ternyata dia panggil orang itu. Dia bilang, Sayyid, biarkan dia yang cerita sendiri, jadi ceritanya lebih akurat. Saya akan terjemahkan buat Sayyid karena dia gak bisa bahasa Arab. Ceritalah orang itu. Dia bilang, saya itu dari sejak dulu seneng sama majelis maulid. Selalu hadir majelis maulid, demen. Disebut nama Nabi, Nabi Muhammad disolawatin, Nabi Muhammad diucap salam, diceritakan sejarah Nabi Muhammad. Seneng hati ini karena memang saya cinta sama Nabi Muhammad. Cuma beberapa waktu sesudahnya datang ada seorang ustadz, ada seorang syekh yang menerangkan kepada saya tentang maulid sih nggak apa-apa. Yang masalah kenapa tuh pakai segala berdiri untuk hormat sama Nabi? Nggak perlu. Sebab Nabi Muhammad bilang la tagumuli, janganlah kalian berdiri untukku. Nabinya udah bilang jangan berdiri buat aku. Ngapain kalian berdiri buat Nabi Muhammad? Dia bilang dalil-dalil yang dibawa sama si ustadz ini, sama si syekh ini masuk di pikiran saya. Sehingga saya kemudian sesudah itu setiap kali hadir majelis maulid waktunya berdiri, saya nggak mau berdiri, duduk aja. Yang lain pada berdiri, ayo berdiri, nggak usah. Saya ucap salam tapi saya duduk aja. Dia bilang satu hari saya lagi ucap salam sama Nabi, orang-orang semuanya berdiri. Tiba-tiba Allah bukakan hijab, saya lihat Nabi Muhammad datang. Dia bilang begitu saya lihat Nabi Muhammad datang, saya lihatnya saya kepengen berdiri, tapi gak bisa berdiri. Dia bilang ternyata kalau lihat Nabi Muhammad spontan, orang gak cari dalil pasti kepengen berdiri. Dia bilang saya kepengen berdiri, berusaha sekuat tenaga buat berdiri. Tapi saya nggak bisa berdiri. Nangis saya. Saya rasanya nggak hormat sama Nabi. Nabi datang saya nggak berdiri. Rasanya saya merasa jadi umatnya yang nggak beradab, nggak berakhlak. Ada Nabi Muhammad datang saya nggak berdiri. Saya nggak bisa berdiri, saya paksa nggak bisa berdiri. Sampai habis selesai majelis maulid saya nangis terus. Dibilang habis itu saya sakit. Sakit. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan sakit. Sakit lama sekali. Di tempat tidur. Dia bilang saya kemudian nadar. Saya tahu nih kayaknya saya sakit karena nggak hormat sama Nabi Muhammad. Dia bilang saya nadar, nanti kalau Allah panjangkan umur saya, Allah sehatkan badan saya bisa hadir majelis maulid lagi. Tidak hanya saat qiyam saya berdiri, dari awal maulid sampai akhir maulid saya akan berdiri. Dia bilang alhamdulillah Allah sembuhkan sakit saya. Karenanya tiap hadir di majelis-majelis maulid, saya pun memutuskan untuk berdiri
dari sejak awal maulid sampai akhir maulid. Gak usah ditiru jadi aneh. Waktunya duduk kita duduk, waktunya berdiri kita berdiri. Tapi kan saya nggak lihat Nabi Muhammadnya Ustazah, sama. Saya juga nggak lihat. Tapi ulama-ulama bilang, dan saya percaya. Tapi Habib Ali Habsyi bilang, dan saya percaya. Dan lebih daripada semua itu, Nabi Muhammadnya bilang, ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Hadis rawahu Ahmad. Tidaklah umatku mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Nabi udah bilang begitu ya, saya percaya. Karenanya di saat kita baca maulid, waktunya berdiri ucap salam sama Nabi, kita berdiri. Siapa tahu di saat para ulama-ulama kita, di saat orang-orang soleh yang bersama dengan kita, dengan hati bersih mereka dapat merasakan kehadiran Nabi Muhammad, kita pun ikut serta di antara mereka mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan. Dawaqat taubatak yal asi idza batatu, kata Habib Ali Habsyi. Ini adalah waktumu wahai hamba yang penuh dosa untuk bertaubat. Dawaqat aubatak ya syarid idza bata'u. Ini adalah waktumu wahai hamba yang kabur untuk kembali kepada Allah. Hadir majelis maulid, hadirlah dengan mentaubati dosa. Tempat paling enak buat bikin gugur dosa-dosa. Datang majelis maulid bawa dosa. Mudah-mudahan keluar sudah ringan beban dosa di pundak kita. Hadir masih jauh dari Allah. Mudah-mudahan keluar dari majelis maulid sudah didekatkan kepada Allah. Hadir majelis maulid belum tercatat sebagai umat yang akan bisa memandang Nabi Muhammad di hari akhirat. Keluar dari majelis maulid namanya sudah ada dalam daftar orang yang kelak akan memandang wajah Nabi Muhammad. Hadir bawa hati, bukan hanya sekedar bawa badan. Sebab yang diceritakan di majelis maulid, yang disebut di majelis maulid tidak lain tidak bukan manusia paling agung, baginda kita Nabi besar Muhammad. Yang sesungguhnya akan diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya segala sesuatu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula kama khalaqtul aflaq. Andai tidak karenamu wahai Nabi Muhammad, tak akan kuciptakan langit bumi dan isinya. Allah dari sejak awal menciptakan kehidupan di dunia ini karena mau mendhahirkan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena nabinya tinggal di bumi, diciptakan buminya. Karena nabinya jadi keturunannya Nabi Adam, diciptakan kakeknya duluan. Karena nabinya harus jadi yang paling akhir, sebab yang paling akhir biasanya yang paling bagus. Makanya kemudian diciptakan dulu zaman-zaman awal sebelum didhahirkan cahayanya Nabi Muhammad. Namanya ada di tiang arsy, namanya ada di pintu surga. Bu, itu surga gak pernah direnovasi loh.
Jadi jangan dikira oh sekarang di surga namanya nama Nabi Muhammad bersanding dengan nama Allah. Tapi zaman Nabi Musa Allah Musa. Zaman Nabi Isa Allah Isa. Zaman Nabi Ibrahim Allah Ibrahim. Enggak. Dari sejak zamannya Nabi Adam ketika awal ditinggalkan di surga, Nabi Adam udah lihat di pintu surga ada nama Muhammad bersanding dengan nama Allah. Dan sampai saat itu hingga semoga suatu hari kita kelak memasukinya, tetap di pintu surga nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. Nggak pernah ada renovasi, nggak pernah ada pembaharuan. Kebayang nggak sih teman-teman? Di saat yang lain minta, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Nabi Muhammad namanya di pintu surga. Kebayang nggak? Betapa tingginya derajat bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang lain mohon ampunan, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Malah kalau buat Nabi Muhammad, Nabi Adam ketika memohon ampunan Allahumma ufirli bi barakati Muhammad. Ya Allah ampuni aku dengan berkatnya Muhammad. Manusia paling tercinta di sisi Allah. Karenanya sebisa kamu puji Nabi Muhammad, tidak pernah bisa mencapai hakikatnya Nabi Muhammad. Orang yang saya kenal muji Nabi Muhammad sampai habis-habisan, yang baru saja kita baca maulidnya itu, Habib Ali Al-Habsyi. Segitunya Habib Ali Habsyi tiap hari kerjaannya puji Nabi Muhammad. Bait-bait syair menyampaikan tentang Nabi Muhammad tiap hari. Mahir jisila bidikrin Nabi katanya. Saya nggak gerak, saya nggak ngapa-ngapain kecuali pikiran ini selalu mengingat Nabi Muhammad. Kadang dari kangennya Nabi pengen cepet mati aja dah. Ya kadu min syiddati syuaqi fuadi yatir ilal habibil ladhi hubbuh sakan fid dhamir. Dia bilang dari kangennya nih hati udah gak tahan. Aduh ya Allah cepetan deh ketemuin saya sama Nabi. Terbangin roh ini menuju Nabi Muhammad, matikan saya. Habib Ali Habsyi pujiannya kepada Nabi Muhammad, al-jannah masakani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga tidak ada yang membuat aku tertarik untuk masuk di dalamnya kecuali karena kekasihku Nabi Muhammad ada di sana. Yang sudah habis-habisan muji Nabi ini, beliau bilang, wa in kanatil alsun la tafi bi ushri mi'ashari awsafi dhalikal mausuf. Sebisa saya ngomong apa tentang Nabi Muhammad, sebisa saya muji kayak gimana tentang Nabi Muhammad, sebisa saya menyampaikan salam kerinduan seperti apa kepada Nabi Muhammad, sebisa saya bercerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad, la tafi bi ushri mi'syari awsafi dhalikal mausuf, tidak mencapai 1% dari kemuliaannya Nabi Muhammad. Tidak mencapai 1% dari kemuliaannya Nabi Muhammad. Kalau Habib Ali Habsyi bilang begitu, bagaimana mungkin kita bisa dianggap berlebihan kepada Nabi Muhammad? Habib Ali Habsyi 1%, kita berapa kira-kiranya? Habib Ali Habsyi berbicara seperti itu karena mengikuti pendahulu-pendahulunya. Manusia paling kenal sama Nabi Muhammad namanya Abu Bakar. Namanya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyidina Abu Bakar bercerita tentang kedekatan beliau kepada Nabi Muhammad. Katanya Sayyidina Abu Bakar, ma araftu minhu illa dzil. Saya tuh kenal sama Nabi Muhammad itu hanya baru sekedar bayangannya aja. Hakikatnya Nabi Muhammad saya belum pernah tahu. Orang paling dekat loh sama Nabi Muhammad. Bilangnya saya hanya baru kenal bayangannya aja. Kalau Nabi punya bayangan, saya cuma baru kenal bayangannya aja. Tapi Nabi memang gak punya bayangan. Nabi gak punya bayangan. Kenapa? Ulama mengatakan karena dua hal. Jadi Nabi kalau jalan, di bawah matahari sekalipun gak ada bayangannya. Wala dhillun lahu bal kana nura. Ada lagunya tuh. Wala dhillun lahu. Nabi Muhammad gak punya dhil, gak punya bayangan. Ulama bilang karena dua hal. Yang pertama karena Nabi Muhammad cahaya, dan bagaimana mungkin cahaya punya bayangan. Cahaya itu kalau kena ke benda padat, benda hitam baru ada bayangan. Tapi kalau cahayanya itu sendiri, cahaya gak punya bayangan. Cahaya membayangi, tapi gak punya bayangan. Nabi cahaya, cahayanya Allah. Karenanya kemudian Nabi Muhammad gak punya bayangan. Itu satu alasannya. Yang kedua, Allah tidak rela ada yang menginjak bahkan sekedar bayangan Nabi Muhammad. Allah tidak suka ada orang nginjek Nabi Muhammad bahkan sekedar bayangan Nabi Muhammad. Masya Allah. Allah ciptakan manusia satu ini sempurna. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Allah jadikan Nabi Muhammad sempurna fisiknya, wa khuluqan, dan akhlaknya. Kenapa sama Allah dibikin sempurna? Biar semua orang pada seneng, buat kangen sama Nabi Muhammad, pengen buat cinta sama Nabi Muhammad. Allah sengaja buat Nabi Muhammad sesempurna-sempurnanya makhluk secara fisiknya. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqih fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqih. Qad khalaqahu Allahu ala ajmal surah fiha jami'ul mahasin mahsurah wa 'alaiha maqsurah. Tidak ada orang yang menyamai, mirip aja nggak ada, apalagi sama Nabi Muhammad. Apanya? Fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqih. Dalam ketajaman penglihatannya, dalam kuatnya pendengarannya, dan dalam keindahan ucapannya. Sama Allah matanya Nabi dibikin paling indah dan penglihatannya paling indah. Sama Allah dibikin Nabi Muhammad telinganya bagus dan pendengarannya lebih bagus lagi. Sama Allah dibikin bibir Nabi Muhammad, mulut Nabi Muhammad indah, suara Nabi Muhammad indah, dan ucapan Nabi Muhammad begitu indah. Fiha jami'ul mahasin mahsurah. Dalam diri Nabi Muhammad semua keindahan ada. Jadi kalau kau tanya rambut siapa paling indah? Rambutnya Nabi Muhammad. Kalau kamu tanya alis siapa yang paling cakep? Alisnya Nabi Muhammad. Kalau kamu tanya giginya siapa yang paling bagus? Giginya Nabi Muhammad. Makanya orang tuh asal lihat Nabi Muhammad, hatinya gak punya kebencian, ya Allah, takluk, penuh karisma. Orang-orang kafir
kafir salah prediksi terhadap hal ini. Pernah satu waktu di awal-awal Islam, kaum kafir Quraisy, teman-teman sekalian, karena melihat banyak orang masuk Islam, gimana caranya nih mau menghambat dakwahnya Muhammad nih. Zaman itu orang menjatuhkan orang, bunuh karakter, pembunuhan karakter, pembunuhan image, itu bisa salah satu caranya dengan membuat bait-bait syair menjelek-jelekan seseorang. Kalau yang bikin syairnya itu orang yang jago, orang yang ahli, orang yang profesional, itu syairnya bisa didengungkan orang di mana-mana buat ngata-ngatain seseorang sampai terbunuhlah karakter orang tersebut karena syair-syair yang disampaikan orang-orang. Mereka pun perlu mendatangkan seorang penyair paling hebat pada zaman tersebut bernama Hasan bin Thabit. Didatengin dari daerah lain. Misal ibarat nabinya, ibarat Mekahnya Situ Bondo. Ini didatangkan nih dari mana ya? Pasuruan. Hasan bin Thabit, pujangga paling terkemuka. Kalau orang melamar anak gadis, bawa syairnya Hasan bin Thabit tentang pujian kepada perempuan tersebut, lamarannya pasti akan diterima. Zaman itu. Saudaraku sekalian saya muliakan, jadi ini ceritanya mereka panggil Hasan bin Thabit. Ketemu sama Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, ketemu sama pemuka-pemuka Quraisy. Hasan, ya, dipanggil, didatangkan, dijemput. Kayak saya, malam ini diundang ke sini. Mudah-mudahan undangan dari langit. Gak diundang juga minta diundang. Punya tahun depan undang lagi saya. Hasan bin Thabit diundang sama pemuka Quraisy. Hasan, kamu selama ini paling mahal dibayar orang berapa banyak? Mahal teman-teman saya sekalian. Misalnya 100 juta untuk satu syair. Kata mereka, kami akan membayarmu sekarang Hasan 2 kali lipatnya, 200 juta. Oh boleh. Apa nih jobnya nih? Kerjaannya apa nih? Dia bilang kami minta kamu membuat bait syair, bukan memuji orang tapi jelek-jelekin orang. Oh gampang. Berapa lama kira-kira? Saya perlu lihat orangnya. Berapa lama kamu lihat? Ya, 5 menit, 10 menit. Aib orang udah bisa kelihatan 5 menit, 10 menit. Kekurangan orang, cacat orang udah bisa kelihatan. Alih-alih terus cacatnya. Oh hidungnya pesek. Nabi Muhammad hidungnya alif, saya hidungnya tak. Kan udah langsung bisa kelihatan gitu. Jadi teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kata Hasan bin Thabit, sebentar selesai. Baik kalau gitu. Nih kita bayar kamu 50% dulu DP setengah, 100 juta bayar. Terima sama Hasan. Dia bilang yang 100 juta lagi sesudah syairmu jadi. Siap. Siapa nih yang saya mau kata-katain? Siapa nih yang saya mau bikin gojlokan hinaan? Ya, bentar lagi orangnya datang. Nabi itu dari dulu istiqomah. Kalau tawaf jam segitu, tiap hari ya jam segitu. Makanya umat Islam ini dikenal disiplin dan istiqomah. Sholat duhur siangnya siang terus, nggak pernah ada ceritanya. Malam-malam sholat duhur. Istiqomah. Nabi Muhammad jam tawafnya orang kafir Quraisy semua udah tahu. Bentar lagi nih dia tawaf nih, bentar lagi.
Tungguin aja. No, di sana no, tungguin. Ntar lagi dia masuk. Oh, siap. Siapkan bolpen, siapkan kertas. Hasan bin Thabit tungguin mana dia orangnya. Nggak lama datang Nabi Muhammad. Ya Allah. Hasan bin Thabit lihat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kapan waktu kita bisa lihat Nabi Muhammad. Hasan bin Thabit lihat Nabi Muhammad. Dilihatin sama Hasan bin Thabit. Nabi Muhammad bergerak pelan-pelan. Fa'idha masya faka'annama yanhattu min sabab.